Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min ajabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal saya yang berjudul penetapan kadar vitamin C pada sari dan ekstrak etanol jerami nangka dengan nama lain Artocarpus heterophyllus dengan menggunakan metode spektrofotometri ultraviolet. Bersama saya Alfi Wahyudi Nasution dengan NPM 1921140034 dan dengan dosen pembimbing Bapak Diki Biswanda SPD MSD. Baiklah, kita masuk ke latar belakang. Vitamin adalah senyawa organik yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan, walaupun hanya dalam jumlah yang sedikit. Vitamin C adalah salah satu zat gizi yang berperan sebagai antioksidan efektif atau mengatasi radikal bebas yang dapat merusak sel atau jaringan, termasuk melindungi lensa dari kerusakan oksidatif yang ditimbulkan oleh radiasi. Vitamin C juga bermanfaat sebagai senyawa pembentukan kolagen yang merupakan protein penting penyusun jaringan kulit, sendi, tulang, dan jaringan penyokong lainnya. Tanaman nangka masuk dalam genus tanaman Artocarpus, famili Moraceae, ordo Urticales, dan subkelas Dicotyledon. Tanaman nangka mempunyai struktur perakaran tunggang berbentuk bulat panjang, menembus tanah cukup dalam. Buah nangka berbentuk panjang, lonjong, ataupun bulat, berukuran besar dan berduri lunak. Buah terbentuk dari rangkaian bunga majemuk yang dari luar tampak seolah-olah seperti satu sehingga disebut buah semu. Buah nangka sebenarnya adalah tangkai bunga yang tumbuh menebal, berdaging, dan bersatu dengan daun-daun bunga membentuk kulit buah. Pada umumnya, orang-orang lebih banyak mengkonsumsi buah nangka dan membuang jerami nangka. Jerami nangka seringkali dianggap tidak memiliki manfaat apapun. Padahal, jerami nangka memiliki kandungan air yang cukup tinggi dan tersusun oleh karbohidrat yang terdiri dari glukosa, fruktosa, sukrosa, pati, serat, dan pektin. Terdapat beberapa metode mengetahui kadar vitamin C pada suatu bahan pangan. Di antaranya adalah dengan uji kualitatif dan kuantitatif. Uji kualitatif dilakukan dengan uji warna menggunakan larutan FSCl3 dan KMNO4. Sedangkan untuk uji kuantitatifnya dilakukan dengan metode titrasi asam basa, metode titrasi 2,6D, spektrofotometri UV, dan metode titrasi iodium. Spektrofotometri ultraviolet dapat digunakan untuk informasi baik analisis kualitatif maupun kuantitatif. Metode analisis vitamin C dengan spektrofotometri UV merupakan metode yang baik digunakan, relatif murah, mudah digunakan, dan menghasilkan ketelitian dan ketepatan yang tinggi. Berdasarkan uraian di atas, maka dilakukanlah penetapan kadar vitamin C pada sari dan ekstrak etanol jerami nangka dengan menggunakan metode analisis spektrofotometri ultraviolet. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana pengujian vitamin C pada sari dan ekstrak etanol jerami nangka dengan uji kualitatif? Dan yang kedua, apakah terdapat perbedaan kadar vitamin C dalam sari dan ekstrak etanol jerami nangka? Lalu, tujuan penelitian adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui pengujian vitamin C pada sari dan ekstrak etanol jerami nangka dengan uji kualitatif. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kadar vitamin C
dalam sari dan ekstrak etanol jerami nangka. Hipotesis dan manfaat penelitian. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sari dan ekstrak etanol jerami nangka memiliki kandungan vitamin C yang dapat diuji dengan uji kualitatif. Yang kedua, terdapat perbedaan kadar vitamin C pada sari dan ekstrak etanol jerami nangka. Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk memberikan informasi terkait kadar vitamin C dalam sari dan ekstrak etanol jerami nangka. Angka fikir penelitian penetapan kadar vitamin C dapat dilihat pada di bawah ini. Jerami nangka yang segar dicuci dan dihaluskan, kemudian dimaserasi dan disari. Maserasi tersebut menghasilkan ekstrak kental. Lalu, sari dan ekstrak kental tersebut dilakukanlah uji kualitatif. Uji kualitatif meliputi uji warna yang menggunakan FSL3 dan KMN4. Sedangkan uji kuantitatifnya dengan menggunakan spektrofotometri ultraviolet dengan mengukur absorbansinya. Morfologi tumbuhan. Buah nangka memiliki biji berbentuk bulat sampai lonjong, berukuran kecil, dan berkeping dua. Biji terdiri dari 3 lapis kulit, yakni kulit luar berwarna kuning agak lunak, kulit luar berwarna putih, dan kulit ari berwarna coklat yang membungkus daging biji. Biji nangka adalah bunga yang tidak mengalami penyerbukan yang berada di antaranya bulungan yang sering juga disebut dengan sebagai serabut atau jerami. Jerami nangka merupakan bagian terbesar kedua setelah daging yang jumlahnya cukup banyak. Vitamin C atau asam askorbat memiliki berat molekul 176,13 dengan rumus molekul C6H8O6. Vitamin C berbentuk hablur atau serbuk putih agak kuning. Akibat pengaruh cahaya lambat laun menjadi warna gelap. Dalam keadaan kering, stabil di udara. Dalam larutan, cepat teroksidasi. Melebur pada suhu lebih kurang 190 derajat Celcius. Vitamin C mudah larut dalam air, agak sukar larut dalam etanol, praktis tidak larut dalam kloroform, ether, dan benzen. Dan struktur vitamin C dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Lalu kita masuk ke metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian. Dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu untuk mengetahui kadar vitamin C pada jerami nangka. Penelitian ini meliputi pengumpulan sampel, pengolahan sampel, pengujian secara kualitatif atau uji warna, dan penelitian secara kuantitatif untuk menentukan kadar vitamin C dengan spektrofotometri UV. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret 2022 yang meliputi uji warna dan penetapan kadar vitamin C dengan spektrofotometri ultraviolet di Laboratorium Farmasi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Alat dan bahan. Alat yang digunakan ialah spektrofotometri UV yang bermerek Shimazu 1700. Lalu alat-alat gelas seperti beker gelas, pipet ukur, labu ukur, pipet tetes, kuvet, neraca analitik, dan corong. Bahan yang digunakan adalah asam askorbat, aquades, besi klorida 1%, KMNO4, dan jerami nangka. Pengumpulan sampel dilakukan dengan cara purposif, yaitu tanpa membandingkan dengan daerah lain. Sampel yang digunakan pada penelitian ini diambil dari Pasar Simpang Limun, Medan Amplas. Pengolahan sampel. Untuk memperoleh sari jerami nangka dicuci, ditiriskan, dihaluskan dengan numpang, dan disaring dengan kertas saring. Untuk memperoleh ekstrak etanol jerami nangka, 500 gram sampel dibersihkan, dicuci, ditiriskan,
kemudian dirajang dan dimaserasi dengan pelarut etanol 96%. Pembuatan larutan preaksi. Larutan preaksi besi klorida 1%. Sebanyak 1 gram besi klorida dilarutkan dalam aquades hingga diperoleh larutan 100 ml. Larutan kalium permanganat 0,1%. Sebanyak 10 mg kalium permanganat dilarutkan dalam 100 ml aquades. Ujian kualitatif vitamin C pada jerami nangka. Uji kualitatif dilakukan dengan uji warna dengan reaksi FeCl3 dan KMnO4. Sebanyak 5 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditetesi 2-3 tetes reaksi FeCl3. Jika terbentuk warna ungu, maka sampel positif mengandung vitamin C. Lalu sebanyak 5 ml sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditetesi reaksi KMnO4. Jika terbentuk warna kecoklatan yang menghilang perlahan, maka sampel positif mengandung vitamin C. Ujian kuantitatif vitamin C pada jerami nangka. Yang pertama, ada pembuatan larutan induk. Ditimbang dengan seksama 50 mg vitamin C baku pembanding. Kemudian dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml. Dilarutkan dengan aquades. Lalu dicukupkan dengan aquades sampai garis tanda dan dikocok sampai homogen dengan konsentrasi 1000 mikrogram per mililiter. Larutan ini disebut LIB1. Lalu dari LIB1 dipipet 5 ml larutan baku 1 dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 ml. Ditambahkan dengan aquades sampai garis tanda, dikocok sampai homogen. Konsentrasinya 100 mikrogram per mili. Larutan ini disebut dengan LIB2. Setelah itu, penentuan panjang gelombang maksimum pada larutan vitamin C. Dari LIB2 tadi, dipipet 2,5 mili, dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 mili, dan dicukupkan dengan aquades sampai garis tanda, lalu dikocok sampai homogen. Konsentrasinya 5 mikrogram per mili. Lalu, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 200 sampai 400 nanometer. Setelah itu, pembuatan kurva kalibrasi. Dari LIB2 tadi, dipipet berturut-turut sebanyak 1,5, 2, 2,5, 3, dan 3,5 mili. Masing-masing dimasukkan ke dalam labu tentukur 50 mili. Dicukupkan dengan aquades hingga garis tanda, lalu dikocok sampai homogen, sehingga konsentrasi larutan vitamin C yang diperoleh adalah 3, 4, 5, 6, dan 7 mikrogram per mili. Kemudian, diukur absorbansinya pada panjang gelombang 265 nanometer. Sebagai belangko digunakan aquades. Dari data serapan yang diperoleh, dapat diketahui persamaan regresi dan koefisien korelasinya. Kemudian penentuan kadar vitamin C pada sari dan ekstrak etanol jerami nangka. Sampel diambil sebanyak 5 gram dan dilarutkan dalam labu tentukur dengan aquades hingga 100 ml. Diambil 10 ml, kemudian dilarutkan dengan aquades dalam labu tentukur hingga 25 ml. Dilakukan perlakuan yang sama seperti di atas dengan pengulangan sebanyak 6 kali. Perhitungan kadar. Serapan sampel disubstitusikan pada persamaan regresi yang diperoleh dari kurva kalibrasi, sehingga diperoleh konsentrasi vitamin C. Dilanjutkan perhitungan kadar menggunakan rumus kadar miligram per 100 gram sama dengan konsentrasi dikali volume labu dikali faktor pengenceran per berat sampel. Analisa data secara statistik. Untuk menghitung standar deviasi digunakan rumus sebagai berikut. SD sama dengan sigma X1 kurang X rata-rata kuadrat per N kurang 1. Metode pengolahan data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk deskriptif, serta data hasilnya disajikan dalam bentuk tabel. Sekian presentasi dari saya.
Apabila ada yang kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.